Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi melalui chapel pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur ya bahwa Tuhan sudah pimpin kita melewati proses pembelajaran selama seminggu ini. Dan pada pagi hari ini melalui kesempatan yang baik, kita masih diizinkan untuk boleh mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita semua menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pertolonganmu. Bagi anak-anak yang sudah tahu lagu ini, boleh ikut menyanyi, dan bagi yang belum, tenang, tidak apa-apa. Kamu boleh mendengarkan saja. Nanti kalau di kesempatan yang lain, kamu mendapatkan lagu yang sama, kamu sudah bisa untuk ikut bernyanyi. Karena itu, mari anak-anak semua kita menyanyikan lagu yang berjudul Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini, kami masih boleh bangun tanpa kekurangan apapun ya Bapa, dan kami masih boleh Engkau izinkan untuk menikmati semua ciptaan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, sekiranya melalui firman-Mu ini kami boleh semakin diingatkan, kami boleh semakin merenungkan dan melakukan setiap
firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini benar-benar seturut dengan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir dari perikop yang kita sudah bahas selama 1 minggu, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, kita sudah belajar dari hari Senin sampai hari Kamis, dari Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-36. Nah, oleh karena itu, sebelum masuk ke pembahasan hari ini, Pak ingin mereview kembali 4 hari yang kita sudah lewati. Nah, di hari yang pertama atau hari Senin, kita sudah belajar dari Matius 14 ayat 22 sampai 23. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari kisah tersebut? Nah, di sini ada 2 peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, ia menyuruh orang banyak yang mengikuti dia untuk pulang. Dan yang peristiwa yang kedua adalah Yesus menyuruh untuk murid-muridnya pergi mendahului dia, dan sesudah itu Yesus naik ke atas bukit. Nah, yang Pak ingin sedikit jelaskan adalah kenapa ia menyuruh orang-orang itu untuk pulang. Nah, di sini kalau kita lihat dari bagian Alkitab yang lain, khususnya dari Yohanes 6 ayat 14 sampai 15, di situ dijelaskan secara spesifik bahwa orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu meminta ia untuk menjadi raja. Nah, kalau kita berada di posisi Yesus saat itu, tentu saja mungkin kita akan tergoda. Tapi berkebalikan dengan Yesus, justru dia menolak, ya, menolak untuk mengikuti keinginan orang banyak itu, tapi ia justru mengikuti keinginan Bapaknya, yang mana tentu saja Yesus tahu bahwa di kemudian hari ia akan ditangkap dan bahkan dibunuh. Nah, Yesus kemudian naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri di sana. Itu kita tidak tahu dan Alkitab juga tidak menjelaskan apa isi doa dari Yesus tersebut. Ya, tapi dari kisah-kisah yang ada, kita tentunya paham bahwa Yesus ini sangat senang berbicara dengan Bapa. Nah, mungkin saja ya, ini prediksi ya, atau ya, ini hanya di dalam pemikiran. Mungkin saja Yesus waktu itu sedang berbicara, atau istilahnya dalam tanda kutip, Yesus sedang curhat gitu, ya, tentang peristiwa yang baru saja dia alami, di mana orang banyak menginginkan dia untuk menjadi raja, tapi ia tetap berpegang teguh terhadap apa yang diinginkan oleh Bapa, yaitu di mana nantinya ia akan disalibkan. Nah, kemudian kita masuk kepada hari yang kedua. Nah, di hari yang kedua itu kita membaca atau membahas dari Matius 14 ayat 24 sampai 23. Nah, di sini apa yang kita bisa dapatkan? Ini sebenarnya peristiwa yang kalau Pak mau jabarkan itu banyak, gitu ya. Nah, di sini kita melihat kisah di mana Yesus berjalan di atas air. Ya, tadi di awal di hari yang pertama Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu. Kemudian di ayatnya yang ke-24 di sini dikatakan bahwa para murid-murid perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, di sini ada penekanan khusus dari Alkitab bahwa posisi murid-murid saat itu sudah sangat jauh dari pantai. Nah, kemudian mereka dilanda oleh angin sakal. Nah, kamu bisa bayangkan begitu ya, kamu sedang berada di tengah-tengah lautan misalkan, kemudian terjadi angin badai tiba-tiba. Atau mungkin kalau kita mau mengaitkannya dengan peristiwa yang baru-baru terjadi, yaitu kecelakaan pesawat, kita mungkin bisa sedikit memikirkan bagaimana seandainya kita berada di posisi tersebut. Tentunya kita akan sangat panik. Nah, kemudian ada peristiwa yang unik terjadi di Matius 14 ayat 24 sampai 32 ini, yang mana para murid mungkin sudah pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit,
kemudian memberi makan banyak orang, tapi satu peristiwa yang belum pernah mereka lihat adalah Yesus berjalan di atas air. Oleh karena itu, ketika Yesus sedang mendekati perahu murid-muridnya ini, mereka tambah ketakutan. Mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Tapi Yesus berkata, tenang, aku ini jangan takut. Nah, akhirnya mereka bisa paham bahwa oh itu adalah Yesus yang sedang berjalan di atas air. Nah, peristiwa yang penting untuk kita pelajari dari sini adalah ketika Petrus memohon kepada Yesus untuk membiarkan ia datang kepada Yesus dengan cara yang sama, yaitu berjalan di atas air. Nah, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, datanglah. Jadi Yesus mengizinkan Petrus untuk datang, dan kemudian Petrus pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Nah, namun di tengah-tengah perjalanannya menuju kepada Yesus, fokusnya teralihkan dari Yesus ke peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dia kemudian menjadi takut, kemudian imannya goyah, dan akhirnya ia tenggelam secara perlahan. Nah, bukankah ini adalah peristiwa yang sepertinya mirip dengan kehidupan kita? Kita mungkin bagian daripada orang-orang yang percaya kepada Allah, kita adalah bagian dari orang Kristen, tetapi di dalam kehidupan kita kadang hal tersebut tidak mencerminkan yang seharusnya. Kadang yang ditunjukkan daripada hidup kita adalah kadang kita ragu, kadang kita tidak percaya kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin Pak tekankan dari kejadian ini adalah ketika si Petrus ini sudah mulai tenggelam, dia memohon untuk Yesus menolong dia. Dan tentu saja Yesus mengulurkan tangannya. Nah, di sini itu mengajarkan kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada hal lain yang dapat menolong kita. Melainkan ketika kita hanya datang kepada Yesus saja, datang kepada Allah saja, maka kita di situ punya pengharapan yang besar. Ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tentu saja dapat mengecewakan kita. Ya. Tapi ketika kita datang kepada Allah, yakin dan percaya, tidak akan ada satupun hal yang bisa mengecewakan kita. Nah, kemudian kita lanjut ke hari yang ketiga dari Matius 14 ayat 33. Ya, ini kita berbicara mengenai kaitan antara kisah ini dengan bagaimana Yesus dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, melalui peristiwa yang terjadi ini, di sini dikatakan bahwa dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang kita bisa pelajari dari Matius 14 ayat 33 ini adalah bahwa tentu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyembah Allah. Nah, ketika pada masa itu orang-orang masih meragukan akan kealahan daripada si Yesus, dan murid-murid melakukan penyembahan kepada dia, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak menolak penyembahan tersebut. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan itu adalah benar. Bahwa aku adalah anak Allah. Nah, ini penting untuk kita, konsep ini penting untuk kita, karena apa? Ini akan membantu kita memahami bahwa Yesus itu adalah Allah dan sekaligus juga adalah manusia. Yesus adalah Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya. Nah, sebagai manusia, Yesus bisa mati menggantikan kita. Dan sebagai Allah, Yesus bisa untuk tidak berdosa sama sekali dan bisa mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Nah, kemudian kita lanjut ke hari yang keempat. Itu ada Matius 14 ayat 34 sampai 36. Nah, di sini ada banyak penafsiran gitu ya. Tapi yang Pak ingin ambil dari Matius 14 ayat 34 sampai 36 ini itu adalah dari sisi bagaimana iman itu harus diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata. Nah, di sini
peristiwanya kan Yesus dan murid-murid sudah sampai di Genesaret. Nah, di situ orang-orang tersebut datang kepada dia dan bahkan membawa orang-orang yang sakit. Nah, ini adalah bagaimana iman dinyatakan oleh para penduduk Genesaret tersebut. Nah, di sini si Matius menceritakan bahwa penduduk Genesaret itu tidak hanya mengenal, tetapi juga memberitakan, membawa orang-orang sakit, memohon, dan bahkan menyentuh pribadi Yesus. Nah, ini adalah tindakan iman daripada penduduk Genesaret. Nah, untuk kita ketahui, gitu ya, penduduk Genesaret ini itu adalah penduduk yang hidupnya itu berkecukupan sebenarnya. Karena mereka memiliki pertanian dan juga perikanan yang cukup maju. Nah, namun di dalam kecukupan mereka, mereka tidak lantas berpuas hati, tetapi mereka justru memiliki hasrat atau iman yang begitu besar terhadap Yesus. Nah, jadi kesimpulannya adalah baik mereka yang memberitakan maupun yang sakit itu memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin ada di antara kamu atau orang yang terdekat di dalam kehidupan kita yang saat ini sedang sakit, ya sudah sakit berhari-hari, sudah berdoa berhari-hari juga, tapi tak kunjung sembuh. Itu bukan berarti kita kurang iman, ya, tapi yang ingin supaya yang ingin Allah kehendaki dalam kehidupan kita adalah supaya kita tidak salah fokus, ya. Pastikan di dalam keadaan kita, baik itu sukacita maupun sedang mengalami pergumulan, kita fokusnya sama seperti orang Genesaret ini, ya, punya pengharapan yang besar terhadap Allah dan kepada Dia saja kita bergantung. Baik anak-anak, kita akan melanjut membahas pada bagian yang kelima yang akan kita bahas pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Di sini Pak juga sudah mencantumkan isi daripada ayat tersebut. Oleh karena itu Pak akan bacakan bagi kita semua. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai ayat firman ini, Pak ingin mengajak kita untuk melihat latar belakang daripada kitab ini sendiri. Yang pertama, kitab ini dituliskan sekitar 700-an tahun bahkan lebih sebelum Masehi. Kemudian kitab ini ditulis oleh Yesaya, dan isi daripada kitab Yesaya ini sendiri banyak menubuatkan mengenai kedatangan Yesus, baik itu kelahiran, penderitaannya, serta bagaimana nanti Dia akan disalib. Nah, khusus untuk bagian Yesaya 53 ini, dia berbicara mengenai penghukuman dan juga penyaliban Yesus. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang tadi. Di situ ada dua kalimat yang dikontraskan. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana dosa dan efeknya di dalam kehidupan kita. Itu dituliskan bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dosa, efek daripada dosa itu bukanlah hal yang main-main, bukan hal yang remeh-temeh, tapi dapat menimbulkan kesengsaraan bagi hidup manusia. Kemudian pada kalimat selanjutnya dikatakan seperti ini. Kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas oleh Allah. Nah, di sini dia menandakan bahwa penderitaan Yesus akibat menanggung dosa kita itu bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang sepele, tapi Dia harus sampai mengorbankan nyawanya. Nah, mari kita membahas ayat ini lebih lanjut. Anak-anak, seperti yang mungkin kita sudah sering kali dengar, kita sudah tahu gitu ya, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa.
Tapi seberapa jauh kita melihat bahwa dosa ini memiliki dampak dan efek yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa akibat daripada dosa? Sebenarnya ada banyak. Namun umumnya itu semua merusak kehidupan daripada manusia sendiri. Nah, manusia kemudian menjadi sangat mencintai dirinya sendiri dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam kehidupan saat ini, kita lebih cenderung hidup di dalam kehidupan yang egois, di mana sekiranya kita bisa menyelamatkan diri kita. Bahkan tidak jarang ketika kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita, justru kita berusaha untuk mencebutkan orang lain. Nah, inilah akibat daripada dosa yang menimbulkan kekejian dan kengerian yang luar biasa. Itu juga lah yang menjadi tontonan gratis di dalam kehidupan manusia yang ada di depan mata kita. Kita semua hidup di dalam dunia yang serba modern ini, Pak yakin dan percaya bahwa setiap dari kita memiliki yang namanya media sosial ya. Nah, di situ setiap hari apapun yang diupload di situ pasti ada saja komentar yang masuk yang berisi ucapan atau ujaran kebencian. Bahkan tidak jarang juga konten-konten yang diupload itu adalah konten-konten yang tidak pantas. Ini kemudian menjadi tontonan yang biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang kita sebenarnya nyaman di dalam hal tersebut, tapi itu memberikan dampak yang luar biasa buruk. Nah, kemudian dampak lain daripada dosa ialah manusia berupaya untuk saling menghancurkan dan saling menyalahkan. Dan Pak rasa tidak ada satu orang pun yang luput daripada hal-hal seperti ini. Baik itu kita orang-orang biasa maupun orang-orang yang mungkin sekilas kita lihat, oh orang-orang ini adalah orang yang rohaniawan, gitu ya. Nah, saking jahatnya dosa tidak hanya merusak sisi spiritual manusia saja, di mana itu membuat manusia tidak lagi mampu untuk menghargai Allah beserta anugerahnya, tapi juga merusak dan mengganggu psikologi manusia. Dosa membuat kita tidak lagi mampu untuk melihat dan menghargai diri kita sebagai makhluk yang berharga. Nah, bayangkan betapa besarnya efek daripada dosa. Nah, pas sekarang ajak kita untuk berandai-andai. Andaikan setiap dari kita, ya dosanya itu adalah 2 kilo. Nah, kemudian kita mau melihat dari skala Indonesia. Indonesia sendiri pada tahun 2020 diperkirakan penduduknya itu sekitar 270 juta lebih. Bayangkan 2 kilo ini kamu kalikan dengan 270 juta. Adakah di antara kita yang mampu menanggung beban tersebut? Saya rasa tidak ada ya. Bahkan untuk 100 kilo, 150 kilo, itu sangat mustahil bagi kita untuk menanggungnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tidak ada di antara kita yang dapat menanggung beban dosa tersebut, maka siapa yang harus menanggungnya? Siapa yang harus menyelamatkan kita dan mengangkat dosa yang begitu berat dari dalam hidup kita? Jawabannya adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan kembali di dalam bagian ayat 4 yang kita sudah baca, di situ dikatakan bahwa karena kita menyangka dia kena tulah. Nah, mengapa dia terlihat seperti terkena tulah? Itu bukan karena memang Yesus yang berdosa, melainkan karena dia menampung dan menanggung semua beban dosa kita. Bayangkan anak-anak, kalau ada di antara kamu yang misalkan terkena tulah ya, yang mungkin amit-amit ya, ada di antara kita yang misalnya terkena kusta. Ada tidak di antara kamu yang mau untuk dekat-dekat dengan orang tersebut? Saya rasa akan banyak orang yang menjauhi orang yang terkena kusta tersebut. Nah, ini adalah sama seperti bagaimana cara pandang manusia terhadap Yesus. Dan bagaimana cara pandang Allah Bapa melihat Yesus yang menanggung
dosa daripada umat manusia. Dia dihinakan, bahkan dia harus hidup di dalam kesendiriannya dalam menanggung beban dosa tersebut. Nah, bahkan kalau kita lihat, Allah Bapa saja tidak menolong dan membebaskan dia. Tuhan Yesus menanggung dan memikul beban tersebut seorang diri. Nah, bahkan bagian yang paling mengerikan daripada kenyataan ini adalah Allah Bapa memalingkan wajahnya, Allah Bapa memalingkan kasihnya daripada anaknya sendiri, supaya ia bisa mencurahkan segenap amarahnya terhadap dosa yang ditanggung oleh Allah. Masih ingat tentang ilustrasi yang diberikan oleh Pak Dikson waktu itu, di mana ada penjaga rel kereta api, yang mana dia harus memilih antara apakah dia harus menyelamatkan anaknya, atau justru dia harus menyelamatkan kereta yang mengangkut banyak orang. Apa yang kemudian terjadi? Dengan berat hati, bapak ini harus merelakan anaknya untuk bisa menyelamatkan sebuah kereta di mana di dalam kereta tersebut terdapat banyak orang. Nah, apakah kita sama seperti orang-orang yang digambarkan di dalam video tersebut, di mana kita diselamatkan tapi kita tidak menyadarinya? Yesus menanggung kita dengan cara yang begitu menyakitkan. Adakah di antara kamu yang mau berada di posisi Yesus? Saya rasa pertanyaan-pertanyaan berikut ini itu akan membawa kita kepada sebuah jawaban yang sama. Sanggup tidak kita berjalan menuju bukit Golgota dengan hinaan, caci maki, serangan-serangan, tuduhan, fitnah, umpatan seperti yang diterima oleh Yesus? Sanggup tidak kita menanggung 40 kali cambuk yang sangat sakit dan juga keji? Sanggup tidak kita berjalan dengan derita sedemikian seorang diri, dan ketika kita melakukan hal tersebut, tidak ada orang-orang yang membela kita, bahkan menolong kita? Sanggup tidak kita menerima paku untuk ditancapkan pada tangan dan kaki kita? Saya rasa kita akan sama-sama memiliki satu jawaban, yaitu jawaban tidak. Nah, kalau memang kita tidak sanggup, maka ingat bahwa sebenarnya kita yang harus menerima murka Tuhan. Mungkin gampang bagi kita untuk menjawab bahwa saya tidak sanggup. Tapi seberapa besar kita bisa memikirkan dan melihat bahwa ternyata murka Tuhan ini begitu dahsyatnya. Pak berikan gambaran bagaimana kita yang harusnya menanggung beban dosa di atas kayu salib, kemudian digantikan oleh Yesus. Seandainya kamu yang disalibkan, maka kamu harus merasakan kesakitan, menahan kesakitan di mana tanganmu akan dipaku. Dan bagaimana kamu harus merasakan cambuk, di mana setiap ujung cambuk tersebut terdapat besi, yang mana ketika menyentuh kulitmu itu bisa saja merobek daging-daging. Kemudian ketika kita disalibkan, ya, di mana posisinya yang sangat tidak enak, bahkan posisi paru-paru kita itu membuat kita sesak dan perlahan-lahan mati. Apakah kita masih dengan gampangnya mengatakan bahwa saya tidak mau, saya tidak ingin? Tapi pada kenyataannya memang kita yang harus berada di posisi seperti ini. Tapi dengan kasih Allah yang luar biasa besarnya, Ia mau untuk menanggung dan membebaskan kita daripada dosa. Nah, pada ayat-ayat selanjutnya, khususnya pada ayat 6,
itu dikatakan bahwa kita sekalian ini sesat seperti domba. Domba yang tahu bahwa kita ini punya gembala, tetapi justru kita melakukan sesuatu yang sangat keji, sesuatu yang sangat kejam. Kita justru lebih memilih untuk mengikuti arah hidup kita sendiri, menurut apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, dibandingkan dengan mentaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan menerima akibat dari dosa-dosa tersebut. Kita yang begitu kecil dan tidak berarti, tetapi ternyata begitu dikasihi oleh Yesus. Sehingga dia rela menanggung segala tuduhan itu, cercaan itu, bahkan dia harus rela untuk menerima kematian di atas kayu salib. Dia membiarkan dirinya untuk mendapatkan aniaya dan hukuman. Nah, kemudian karena begitu besar kasih daripada Yesus ini, dan begitu taatnya dia kepada Bapa di sorga, maka dia menggenapi antara kasih-Nya kepada kita dan juga ketaatan kepada Bapa di sorga melalui satu hal, yaitu melalui penyaliban. Sekarang, salib itu juga menjadi kemuliaan bagi kita. Kemuliaan kasih kepada sesama dan juga ketaatan kepada Bapa di sorga. Nah, Pak ingin mengajak kamu untuk merefleksikan secara mendalam, adakah kasih Kristus dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu telah mengetuk hati kamu, telah menyentuh hati kamu? Jika iya, berarti ada satu hal yang harus kita lakukan, di mana kita perlu untuk mengasihi Dia dan juga taat kepada segala perintahnya selama kita ada, dan hingga saatnya nanti kita bertemu dengan Yesus. Nah, Pak ingin menyampaikan terakhir, ini Pak kutip dari perkataan Paul Tripp dan yang juga dibagikan di dalam devosi guru. Di sini dikatakan bahwa apabila kita tidak menyadari dosa, maka kita tidak menghargai anugerah. Apabila kita tidak menghargai anugerah, kita tidak akan mencari pengampunan dan pertolongan yang disediakan oleh anugerah. Jadi, apakah kita sadar akan dosa-dosa kita dan kita menghargai anugerah daripada Allah? Mari saya ajak anak-anak semua untuk merenungkan beberapa pertanyaan berikut ini, yang mungkin jawabannya juga kamu bisa catat, supaya kamu bisa ingat dan renungkan setiap hari. Yang pertama, sanggup tidak kita menanggung beban dosa? Kita tadi sudah melihat bahwa besar pengorbanan Yesus atas hidup kita, dan tidak ada setiap dari kita, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menanggung beban dosa. Jika tadi kita menjawab bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk menanggung beban dosa, terus kenapa kita masih betah dan menikmati dosa favorit kita? Ya, Pak yakin setiap dari kita punya satu hal yang kita gandrungi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebenarnya tidak esensial bagi relasi kita dengan Allah. Tapi kita justru lebih memprioritaskan itu daripada datang kepada Allah. Jangan-jangan saat ini kita sedang memandang hina pribadi yang merelakan dirinya untuk disalibkan. Ya, Pak, Pak ingin untuk kamu merenungkan ini baik-baik, ya, dan silakan jawab itu di dalam hati kamu masing-masing. Apakah selama ini kita memandang hina pribadi yang justru sudah merelakan dirinya untuk disalibkan? Kemudian, bagaimana kamu menjaga diri kamu untuk tidak mengambil keuntungan dari belajar di rumah? Pak tahu banyak di antara kamu yang pada saat ini belajar dari rumah, ketika ikut di dalam proses pembelajaran,
itu hanya masuk mengaktifkan Zoom, kemudian mematikan kameranya. Pak tidak tahu apa yang kamu perbuat, mungkin ada yang bermain game, ada yang tidur, ada juga yang meninggalkan Zoom tersebut, dan mungkin ada yang melakukan hal-hal yang lain. Pak tidak tahu. Tapi bisakah kita melihat bahwa justru kita mendapatkan anugerah, namun kita banyak untuk menyia-nyiakannya. Jika kita sadar akan semua itu, maka kita harus mengambil komitmen. Nah, silakan nanti tuliskan bagaimana kamu akan meresponi anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu. Demikian yang Pak bisa bagikan pada hari ini. Semoga apa yang Pak sampaikan boleh kita renungkan bersama-sama. Dan untuk menutup chapel kita pada pagi hari ini, Pak ajak kita sekali lagi untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, dalam keberdosaan kami, Tuhan masih berfirman atas kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa, yang layak untuk mendapatkan penghukuman, namun Engkau dengan penuh kasih-Mu justru rela untuk menanggung beban kami, bahkan mati di atas kayu salib ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala pengorbanan-Mu, dan biarlah melalui perenungan firman pada pagi hari ini, kami boleh terus merefleksikan, kami terus merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, terus berkarya atas hidup kami, dan biarlah kami menyerahkan hati kami, hidup kami ke dalam satu pribadi saja. Kiranya Tuhan yang sertai setiap langkah kehidupan kami. Bapa, berkati aktivitas kami yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang ada di depan, namun kami yakin dan percaya bahwa Allah yang telah menyertai kami sebelumnya adalah Allah yang sama yang akan terus menyertai kami ke depannya. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian chapel kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.